Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Di saat dunia sibuk dengan internet dan juga teknologi, tempat-tempat ini justru menolak untuk maju. Ribuan tahun terisolasi, desa-desa ini adalah peradaban kuno terakhir yang masih bisa bernafas di muka bumi. Mau tahu apa aja keunikan mereka? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 10. Wairebo. Masih banyak yang nggak tahu ya kalau di NTT Indonesia sebenarnya ada desa kuno dan juga terpencil bernama Wairebo. Ya, buat nyampe ke surga tersembunyi ini, kalian memang butuh effort ekstra karena harus trekking menembus hutan belantara sekitar 3 jaman. Di sini, kalian tuh benar-benar dipaksa untuk puasa internet karena sinyal handphone tuh otomatis putus total. Tapi gantinya apa? Kalian bakal dimanjain sama udara gunung yang super fresh dan soundtrack alam yang bikin pikiran tuh tenang banget. Daya tarik utamanya itu ada di rumah adat mereka yang ikonik bernama Mbaruniang. Bentuknya kayak kerucut raksasa dan fun fact-nya, jumlah rumah di desa ini mentok cuma ada 7 bangunan. Angka 7 ini dianggap sakral banget sama warga setempat sehingga nggak boleh ditambah ataupun dikurangin. Makanya dalam satu rumah bisa tinggal beberapa keluarga sekaligus. Yang paling gongnya, kalau tidur di sana itu, teman-teman dijamin bisa stargazing puas-puas ngeliatin langit yang full bintang, bahkan galaksi Bima Sakti pun bisa kelihatan jelas banget dengan pakai mata telanjang. Luar biasa banget kan? Nomor 9. Aogashima. Pernah gak sih teman-teman ngebayangin apa rasanya ya tinggal di dalam perut gunung berapi? Eits, ini bukan sekedar pikiran aja loh, soalnya penduduk Aogashima di Jepang beneran melakukan hal ini. Pulau ini tuh unik parah karena bentuknya berupa kawah raksasa dan di tengahnya ada gunung lagi alias double gunung berapi. Pemandangannya emang secakep itu, tapi buat kesana effortnya benar-benar nguras keringat. Kalian harus transit dulu dari Tokyo, terus baru lanjut nyebrang naik helikopter ataupun kapal feri, lalu aksesnya kalau bisa aku bilang sih susah banget dan sangat bergantung sama cuaca ya. Kalau angin dan laut lagi ngamuk, ya dijamin gagal nyebrang deh. Ya, walaupun statusnya masih gunung berapi aktif dan pernah meletus dahsyat di abad ke-18 lalu, sekitar 160 warganya tetap santai milih tinggal di sana loh. Kerennya lagi, mereka malah survive dengan cara memanfaatin uap panas bumi alami dari gunung itu untuk kebutuhan sehari-hari. Mulai dari bikin relaksasi di pemandian air panas umum, sampai masak panganan langsung di atas lubang uap panas buminya. Benar-benar definisi living on the edge tapi versi chill abis sih ini. Nomor 8. Tanza. Desa Tanza yang ada di Lunana, Butan ini bukan cuma terpencil ya, tapi levelnya bisa dibilang udah hardcore banget guys. Buat nyampe ke desa ini, kalian tuh harus melewati jalur pendakian yang diakui sebagai rute paling susah di dunia, yaitu Snowman Trek. Bayangin aja, kalian tuh dipaksa trekking nembus ganasnya cuaca pegunungan Himalaya selama nyaris sebulan penuh, plus harus melewati beberapa jalur dengan ketinggian ekstrim di atas 5.000 meter. Nah, saking gilanya akses ke sana, bahkan kebanyakan warga asli Butan sendiri aja nih, belum tentu loh pernah menginjakan kaki di desa ini seumur hidupnya mereka. Terus, karena posisinya nyempil persis di kaki geyser raksasa, suhu di desa Tanza ini jelas ya, dinginnya tuh benar-benar nusuk tulang. Warga lokalnya sih udah kebal, tapi buat pendaki awam, ya dijamin langsung menggigil parah deh. Namun, di balik rute membandingkannya itu, desa ini menyimpan kedamaian yang luar biasa. Warganya tuh super ramah, vibes-nya tuh tenang banget, dan mereka masih menjaga ketat tradisi spiritual kuno mereka sampai detik ini. Ya, terkesan hidden gem sih, tapi kayaknya cuma bisa didatangi sama orang-orang bermental baja doang ya guys. Nomor 7. Kandovan. Kalau dilihat-lihat kok kayak mirip apa ya? Yap, kalian gak salah kok. Ini tuh rumah di set film The Hobbit gak sih? Bedanya, rumah-rumah ini bukan dibuat sama manusia, tapi dipahat langsung di dalam batuan vulkanik karena terbentuk dari erupsi Gunung Sahan ribuan tahun lalu yang kena erosi angin dan juga air ya. Gokil banget gak sih? Rumah gua ini katanya udah dihuni selama lebih dari 700 tahun, di mana batuan vulkaniknya pun bisa dipakai sebagai AC alami. Di musim panas bisa tetap berasa adem, dan di musim dingin bisa tetap merasa hangat. Jadi selain view pemandangannya yang memanjakan mata, gaya hidup mereka yang survive-nya tuh sama alam ini benar-benar mind-blowing banget untuk ukuran zaman sekarang kan? Nomor 6. Desa Bena.
Balik lagi ya ke Indonesia, ada desa terpencil bernama Bena di Kabupaten Ngada Flores, di mana penduduknya seakan-akan masih hidup di zaman dulu gitu ya guys. Warga yang hidup di kaki gunung Ineri ini masih punya rumah yang atapnya terbuat dari ilalang kan? Nah biasanya di puncak rumahnya itu pun ada simbol kayu kecil bernama baga dan juga ngadu yang ngelambangin leluhur laki-laki serta perempuan. Masyarakat sana pun masih hidup slow living banget, di mana ibu-ibu pada nenun di teras rumah, sedangkan yang cowok berburu makanan dan masih sering melakukan upacara adat untuk menghormati arwah leluhur. Kalau teman-teman emang pengen nyari tempat sepi, desa Bena ini tuh cocok banget ya untuk kalian masukin bucket list. Soalnya benar-benar berasa kayak lagi ziarah budaya gitu dong. Nggak ada suara TV, nggak ada suara kendaraan, pokoknya pure cuma suara angin gunung dan obrolan hangat warga lokalnya aja. Nomor 5. Desa Terapung Uros. Sesuai namanya, Desa Uros yang ada di Danau Titicaca di Peru ini nggak tinggal di daratan ya. Mereka tinggal di atas pulau apung bikinan sendiri dengan menggunakan bahan alang-alang yang dikasih nama totora. Jadi mulai dasar pulaunya, rumahnya, sampai kapalnya itu dibikin dari anyaman alang-alang tadi. Kreatif banget kan? Nah tapi walaupun cakep banget, hidup di pulau ini tuh penuh perjuangan loh. Soalnya bagian bawah alang-alang bisa membusuk kena air sehingga warganya tuh harus rajin numpukin alang-alang baru di atasnya ya. Ya usut punya usut, gaya hidup ekstrim ini ternyata berawal dari zaman dulu banget waktu leluhur suku Uros kabur ke tengah danau demi menghindari invasi suku-suku kuat di daratan. Contohnya nih seperti suku Inka. Karena merasa aman, malah keterusan jadi lifestyle sampai sekarang deh. Serunya lagi, biarpun gaya hidup mereka tuh kelihatan tradisional banget, warga Uros nggak gaptek-gaptek amat kok. Belakangan ini mereka udah melek teknologi dan pasang panel surya mini di pulau-pulaunya. Jadi mereka tetap bisa nyalain lampu, dengerin radio, bahkan nonton TV di tengah danau dong. Menarik banget kan? Nomor 4. Bawa Mata Luo. Pernah dengar desa di Indonesia yang warganya punya super power bisa lompatin batu setinggi 2 meter lebih nggak sih? Kenalin nih, desa Bawa Mata Luo di Nias Selatan yang arti namanya puitis banget, yaitu Bukit Matahari. Sesuai namanya yang letaknya di ketinggian, untuk nyampe ke desa megalitik yang masih otentik banget ini, kalian emang butuh effort ekstra untuk ngelewatin puluhan anak tangga batu yang lumayan bikin betis pegel sih guys. Nah wajar banget ya kalau banyak dari kita yang baru tahu ada hidden gems sekeren ini di negara sendiri. Tapi trust me deh, pas sudah sampai di atas, view alam dan juga deretan rumah adat kunonya itu benar-benar membayar lunas rasa capeknya kalian. Lalu daya tarik paling luar biasa di sini emang tradisi lompat batu atau disebutnya Fahombo. Namun bukan berarti para turis yang datang disuruh ikutan lompat ya. Tradisi ekstrim ini khusus dilakuin sama pemuda laki-laki asli Nias. Di zaman dulu, lompatan maut ini dipakai sebagai ujian kelulusan untuk ngetes apakah seorang cowok udah layak dianggap dewasa dan siap jadi prajurit perang yang tangguh. Bayangin aja, mereka harus lari dan juga melompat melewati susunan batu setinggi lebih dari 2 meter tanpa alat bantu sama sekali dong. Fix berasa lihat atlet parkour tradisional nggak sih? Nomor 3. Gasa Dalur. Pernah kebayang gak sih tinggal di pinggir tebing curam yang langsung ngadep ke Samudra Atlantik plus punya pancuran pribadi berupa air terjun raksasa? Lihat deh, desa Gasa Dalur di Kepulauan Faro, di mana desa ini punya pemandangan paling dramatis sejagat raya karena ada air terjun bernama Mula Fosur yang jatuh langsung dari tebing ke lautan lepas. Saking tertutupnya sama barisan gunung yang menjulang tinggi, tempat ini tuh dulu sempat dinobatin sebagai salah satu desa paling terisolasi di dunia karena benar-benar nggak ada akses jalan untuk kendaraan roda 4 ya. Saking terisolasinya sebelum tahun 2004 nih, warga sini kalau mau ke kota atau sekedar ngirim barang harus nekat mendaki gunung setinggi 400 meter sambil manggul beban berat loh. Yang paling gila sih tukang posnya dong guys. Dia harus melewati jalur pendakian maut itu sampai 3 kali seminggu. Kebayangkan seberapa overpower otot kaki orang-orang di sana? Sayangnya karena aksesnya tuh nyiksa banget, populasi desanya sempat terus anjlok sampai cuma nyisa belasan orang doang. Dan pada akhirnya pemerintah setempat turun tangan dan ngebor gunung ini untuk bikin terowongan khusus mobil biar desanya itu nggak berujung jadi kota mati. Makanya sekarang akses ke Gasa Dalur udah gampang banget, tapi vibe senangnya tetap awet terjaga. Namun jangan harap nemu minimarket ataupun mall di sini ya guys. Soalnya yang ada tuh cuma rumah-rumah estetik kecil dengan atap ditumbuhi rumput biar warganya tetap hangat waktu musim dingin.
Nomor 2. Negara Dogon. Di Afrika, tepatnya di Mali, ternyata ada juga nih ya tempat luar biasa bernama Tebing Bandi Agara yang jadi rumah bagi masyarakat suku Dogon. Desa-desa mereka itu unik banget karena dibangunnya nempel di dinding tebing batu raksasa gitu ya guys. Rumah-rumahnya pun terbuat dari lumpur dan juga batu loh. Ya, kalau dilihat dari jauh, desa-desa ini kayak menyatu sama warna tebingnya sehingga terlihat kayak pemukiman rahasia yang tersembunyi dari dunia luar kan? Nah, asal kalian tahu, suku Dogon ini bukan suku sembarangan karena mereka punya kebudayaan yang sangat kompleks dan juga misterius. Warganya pada punya pengetahuan astronomi setara ilmuwan puluhan tahun, terutama tentang sistem bintang Sirius ya, meskipun mereka nggak punya teleskop modern. Selain itu, mereka juga terkenal dengan seni ukir topeng kayunya ya guys. Makanya bisa dibilang setiap sudut desa ini penuh dengan simbol-simbol kepercayaan mereka yang udah berumur ribuan tahun. Dan hidup di tebing yang gersang kayak gitu tentu nggak mudah, karena mereka harus pinter-pinter ngatur air sama bercocok tanam di lahan sempit di bawah tebing. Mungkin karena itulah ya yang bikin suku Dogon tetap eksis sampai sekarang tanpa kehilangan identitasnya. Menurut aku, datang ke sini itu berasa kayak lagi masuk ke dimensi lain, di mana waktu seolah berhenti dan kita diajak untuk menghargai kearifan kuno ya. Nomor 1. Huacachina. Dan terakhir ada desa Huacachina di Peru, yaitu desa yang benar-benar seperti Fata Morgana tapi beneran nyata. Bayangin di tengah-tengah padang pasir yang luasnya tunggal karuan, tiba-tiba ada sebuah danau air tawar hijau yang dikelilingi pohon palem dan bangunan cantik bergaya kolonial macam begini dong teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, ini adalah satu-satunya oasis alami di Amerika Selatan ya. Luas desanya pun kecil banget, cuma dihuni sekitar 100-an orang doang. Legendanya sih, danau ini katanya terbentuk dari air mata seorang putri cantik yang ditinggal mati kekasihnya ya. Tapi kalau menurut ilmu sains, fenomena ini bisa terjadi karena air tanah yang muncul ke permukaannya aja guys. Lagian sekarang, Huacachina udah jadi surga untuk para pencari adrenalin kok, karena kalian tuh bisa naik mobil bagi kencang di atas bukit pasirnya ya. Kalaupun nggak pengen main yang berbahaya, teman-teman bisa nikmatin matahari terbenamnya aja kok. Soalnya walaupun lokasinya di tengah gurun, tapi fasilitas di sini lumayan lengkap untuk turis, mulai dari resto sampai penginapan juga ada ya. Menarik banget kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.